Pernah satu saat Abdullah bin Mubarak jalan. Ketika dia berjalan, dia berangkat haji, rombongan haji. Abdullah bin Mubarak ini kiai, tapi dia ini nggak punya uang untuk berangkat haji, nabung. Anggaplah 5 tahun. Nabung 5 tahun untuk berangkat haji. Sampai hari hanya berangkat rombongan. Abdullah bin Mubarak keledainya ya karena nabung ya, uangnya kecil, keledainya ya gak apa-apa ya, yang penting tutuk lah nang Mekah nang Madinah ini, walaupun pelan-pelan. Ketinggallah rombongan. Ayo Abdullah bin Mubarak, iya keledaiku cilik kecil, biar kamu jalan aja dulu. Akhirnya Abdullah bin Mubarak agak telat, delok ngelihat keledainya sudah menggap-menggap. Iki lek diterusno mati ya, akhirnya itu melaku aku nang Mekah, istirahat. Semakin ketinggalan Abdullah bin Mubarak. Nyampe tengah jalan ada seorang pakai cadar. Kalau bahasa Jawanya ngekir-ngekir sampah. Sampah itu dianu jari, tidak taunya ada bangkainya ada bangkainya kijang atau bangkainya kambing atau bangkainya onta yang sudah mati dimakan itu, sudah bangkai sudah mulai agak ada ulatnya. Dia ngambil bawa pisau yang masih bagus diirisi, ditaruh. Lihat gak kuat, ulama ngelihat kayak gitu yang janggal gak enak. Maaf ibu, sedang apa? Iki kiai paling ngaramno maring ini. Kiai paling mau mengharamkan ini habis gini. Sudah kamu jalan aja. Mau apa sih? Loh enggak, kamu nganu apa itu bu? Loh biarkan saya ini ini buat makan. Bu, itu haram. Allah mengharamkan bangkai. Ini haram buat kamu, buat saya enggak haram. Tuh, bu, ini Islam, enggak ada di Islam haram buat kamu, halal buat saya, enggak ada bu. Nangis si perempuan ini karena harus jujur. Orang dulu itu sebuah jaga kehormatan mereka. Nangis ngomong, kamu nggak tahu saya ini seorang janda, saya punya anak 4-5 perempuan di sana kecil-kecil, nggak ada yang mau dimakan. Saya sudah hampir 3 hari nggak ada yang mau makan. Anak saya sampai sakit kurus, nggak ada yang dimakan kecuali ini. Apakah bukankah ini halal buat saya? Nangis. Kok pinter wong iki? Langsung jawab bahasanya karena kepepet, ibaratnya makan dengan kepepet. Ibu ini siapa? Di mana? Gak usah tanya saya. Enggak, saya harus tahu siapa ibu. Dijawab. Saya Fulana binti Fulan bin 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 Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Fatimah binti Rasul. Jerit Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, anak cucu Rasulullah. Langsung bu, ini keledai ambil, ini bekal saya ambil, ini uang saya ambil, saya nggak haji, ambil ibu, buat cukup, ini bu, insya Allah cukup buat tuku, buat apa, ibu anukan, enggak usah kamu, enggak, mau ditaruh mana muka saya bu, saya mau ngadep Rasulullah, saya ngeliat anaknya makan gini, mau ditaruh mana muka saya, lah, aksan saya nggak haji, ambil, nggak haji Abdullah bin Mubarak, balik. Jalan kaki. Akhirnya temannya semua pulang dari haji. Abdullah bin Mubarak mengucapkan selamat. Hajjun mabrur, sya'yan masykur, tijaratan la tabur. Hajinya diterima. Kata temannya, kamu juga. Aku enggak haji. Loh, enggak haji gimana? Kamu yang tawaf sama aku bareng itu kan kamu. Kata Abdullah bin Mubarak, iya. Di Mekah itu banyak orang, muka mirip biasa. Kata Abdullah bin Mubarak, aku irai pasaran. Saya ini muka pasaran, sing mirip aku nuk 30 atau 50 paling mirip. Enggak Datang ke temannya satunya, Hajjul mabrur, kamu juga. Loh, aku enggak haji kemarin. Kok haji? Jangan terlalu tawadu Abdullah bin Mubarak. Masya Allah kamu orangnya tawadu. Loh, di Mina yang nginep kamu sama saya makan itu loh. Makan nasi mandi, BST. Lah itu kan kamu, bahkan kamu yang bayari saya. Semakin heran Abdullah bin Mubarak. Mirip rai pasaran, mukanya muka pasaran di pasar. Sampai satunya lagi,
Sebegitu juga semakin bingung Abdullah bin Mubarak. Ketika bingung Abdullah bin Mubarak, dia tertidur mimpi siapa? Mimpi Rasulullah tanpa amalan. Nggak pakai amalan mimpinya. Apa? Mani'tana bi abna'il kibar, i'tanal kibaru bihi. Dia perhatian kepada cucunya Rasulullah. Rasulullah perhatian khusus kepada Abdullah bin Mubarak. Kalau mau nyuri hatinya Rasulullah, anak cucunya. Akhirnya ketika mimpi Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Mubarak, kamu bingung ya? Rasulullah, dalam. Iya, orang-orang kok bilang aku acung, aku gak berangkat haji. Nah, kamu tahu yang kamu kasih? Betul, itu cucuku, seorang syarifah, anak cucuku. Suaminya meninggal, keluarganya sudah gak ada. Dia bersama 4 atau 5 anak yatim. Gak ada, dia mau kerja apa, dia perempuan sudah tua. Sehingga dia harus makan gitu. Dan kamu menjaga kehormatan anak cucu. Kamu kasih semuanya. Aku memohon kepada Allah dalam mimpinya ini. Untuk apa? Untuk menghajikan kamu. Allah meminta kepada Allah agar malaikat diserupakan kepada mirip dengan muka kamu, menghajikan kamu setiap tahunnya sampai hari kiamat. Kenapa? Dapat apa? Bukan hanya mimpi Rasulullah, dapat hadiah khusus.